Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi pada kali ini saya akan membuat project IoT untuk mensimulasikan lampu perlintasan kereta api. Oke, jadi di sini kita ada sensor LDR, kemudian ada passive buzzer. Saya beli modul ada 3 kaki, VCC, tegangan, IO dan ground. Kemudian ada lampu LED, lalu ada servo sebagai simulasi untuk palang pintu kereta api, lalu ada ESP32. Teman-teman bisa pakai microcontroller lain, nggak harus ESP32. Nah, jadi fungsi LDR di sini adalah untuk mensimulasikan datanya kereta api. Jadi ketika kereta api datang, maka kereta api akan menutupi sensor sehingga LDR ini tidak menerima cahaya. Begitu teman-teman. Ya, saya nyalakan dulu, saya arahkan dulu, saya arahkan, kemudian lampunya saya matikan. Nah, begitu ini saya ke bawah ya. Nah, set. Nah, set. Set. Nah, set. Nah, dia. Jadi di sini kita akan melakukan perakitan. Nah, pertama di sini saya akan menyambungkan jalur daya dengan grounding, dan saya akan melakukan percepat ya. Akan saya percepat. Oke guys, jadi sini saya melakukan setup ya, setup pin dan mengimport library. Di sini library saya hanya menggunakan satu ESP3, satu library, servo milik ESP32. Kemudian di sini saya setup 4 pin ya, 4 pin I/O. Sini pin ini untuk pin LDR. Terus ada LED yang warna hijau tadi. LED ini dia akan nyala ketika lampunya warna terang, tapi sebaliknya dia akan mati ketika gelap. Terus ada buzzer. Buzzer ini fungsinya untuk menyalakan sirene ketika gelap, dan servo ini untuk mengatur palang pintu ini dia naik ke atas apa turun gitu. Nah, kita lihat di sini LED cuma satu, tidak ada dua, karena yang satunya lagi itu saya jadikan satu jalur bersama dengan pin yang ini ya. Terus di sini saya inisiasi variabel. Terus ini untuk menyimpan LDR 1 detik yang lalu. Jadi tiap detik ini nilai LDR ini akan berubah. Tujuannya adalah agar pembacaan tidak terlalu cepat ya, karena waktu saya tes di si LDR ini dia nggak bisa bacanya, nggak bisa respon, nggak begitu terlalu cepat ya, nggak bisa langsung instan lah. Dia butuh waktu paling nggak 1 detik. Jadi saya kasih delay 1 detik. Ini fungsinya nggak kepake nih, ini nggak kepake, kita komen aja nggak apa-apa. Ini juga nggak kepake. Nah, kemudian di sini ada setup ya. Di setup di sini saya melakukan inisiasi variabel dengan mengattach pin dari si servo ini ke objek servo. Kemudian saya inisiasi komunikasi serial. Kemudian saya mengatur mode pin untuk LDR, LED sama buzzer. Terus di sini saya mematikan LED ya, pokoknya kayak biasa lah ya. Kayak biasa di sini saya melakukan testing ya, testing fungsionalitas servo dia bisa apa enggak, dengan cara dia bakal memutar dari 0 sampai 180 derajat dari 0 sampai 180 derajat. Jadi dia bakal muter 0, 10, 20, 30 sampai 180 derajat gitu ya. Terus setelah itu saya ini memastikan agar si servo ini dia balik lagi ke posisi awal. Dalam hal ini 0 derajat ya. Di sini saya menulis memaksa agar servonya ini kembali ke posisi 10 derajat. Nah, ini kita lihat di sini. Di sini tuh
if ini tujuannya untuk membaca LDR ya, nilai LDR. Nah, if milis ini namanya itu block. If ini tuh kita melakukan delay tapi delay non block ya, karena kalau misalkan kita pakai delay kayak gini, delay misalnya 1000 gitu 1 detik, nah dia bakal melakukan blocking ya, akan blocking, dan sehingga timing yang lainnya kayak buzzer atau servo ini dia bakal berantakan ya. Jadi saya tidak melakukan memanggil fungsi delay. Ya intinya if ini dia bakal membaca jika selisih antara waktu program ini dijalankan sama yang tadi ini udah 1 detik ya. Nah, setiap 1 detik intinya gitu aja, setiap 1 detik dia si LDR ini dia bakal membaca delay dari sensor ada cahaya atau enggak. Terus ini kita output, ini buat debug aja. Nah, terus di if as yang ini kita akan menentukan state si palang pintu ya. Kalau misalkan high ini artinya tuh dia menerima cahaya ya, high ini artinya dia gelap atau tidak menerima cahaya. Dia tidak menerima cahaya. Nah, kalau misalkan tidak menerima cahaya, kita akan membunyikan si buzzer ini dengan frekuensi 700 Hz selama setengah detik ya. Kita nggak usah lama-lama setengah detik karena delaynya cuma 1 detik aja. Terus lampu LED-nya kita matikan. Ini saya memanggil fungsi noton ya. Noton ini tujuannya dia buat nge-cancel ya. Jadi setelah 500 mili atau setengah detik dia bakal cancel. Nah, terus setelah itu kita panggil servonya ini untuk turun ke bawah ya, untuk turun palangnya sebesar 90 derajat, untuk berputar 90 derajat, seolah-olah palangnya turun. Tapi kalau misalkan si servo ini, si lampu LED ini sedang low ini artinya tuh dia terang ya. Dia artinya terang, kondisi terang. Maka ini kita nyalakan, terus buzzer kita matikan, dan servonya ini kita putar ke kondisi awal teman-teman, seperti itu. Kemudian setelah rangkaian dirakit dan program decoding, di sini saya akan melakukan compile ya. Di sini kita colok. Dan boom, jadi. Oke, di sini dia sedang ini ya, melakukan putaran selama 180 derajat. Nah, dia akan balik lagi. Dan di sini saya akan coba matikan ya. Nah, dia akan bunyi. Tapi ketika saya nyalakan lampunya, dia akan berhenti. Nah, bisa dilihat servonya dia akan kembali berputar ke atas. Di sini saya akan coba tekan ke bawah. Dia akan turun, naik. Dia akan turun. Oke, sampai sini saja video tutorial kita hari ini terkait simulasi perlintasan kereta api. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like dan semoga bermanfaat. Dan untuk kode gitu, insya Allah akan saya kirimkan paling lambat nanti malam.